Dan disitulah temannya Bang Malik ini menduga jangan-jangan darah itu darah anak kecil itu yang hilang. Dan setelah dibongkar dengan beberapa alat, disitulah faktanya teman-teman terbukti bahwa darah yang dilihat dari temannya Bang Malik ini ternyata darah anak kecil yang hilang beberapa hari, yang memang belum ketemu sama orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat penonton di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan video kali ini saya mendapatkan sebuah kisah di mana kisah ini terjadi pada tahun 90-an, teman-teman. Jadi sebelum lanjut ke videonya, seperti apa ceritanya, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe, dan komen. Penasaran seperti apa kisah dari narasumber kita? Berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi narasumber kita hari ini itu bernama Bang Malik. Jadi Bang Malik ini menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada tahun 90-an, dimana saat itu dia masih sekolah dasar ya. Jadi di tempat rumahnya Bang Malik ini, itu pekarangan, di belakang pekarangan rumahnya itu banyak sekali sawah, lapangan, dan bahkan kerap menjadi tempat bermain teman-temannya Bang Malik ini. Jadi anak-anak di sana tuh sering banget bermain di lapangan tersebut atau di pinggiran sawah main layangan. Jadi ya memang setiap sore itu kegiatan dari Bang Malik ini bermain di belakang pekarangan yang ada di rumahnya. Tetapi pekarangan tersebut tiba-tiba menjadi proyek sebuah jalan tol, yang dimana proyek ini memang proyek untuk tol besar ya. Saya nggak bisa nyebutin tempatnya karena harus dirahasiakan. Jadi tol ini berada di salah satu daerah ya, salah satu tempat di Tangerang. Jadi tol ini memang proyek jangka panjang teman-teman. Di situ jadi tempat bermainnya Bang Malik ini itu dijadikan tol. Jadi sawah dan lapangan ini yaitu rata, digusur semua, dan bahkan anak-anak di sana jadi nggak ada tempat buat bermain lagi. Yang tadinya sore-sore bermain di belakang rumah, di sawah, di lapangan, bermain bola, layangan, dan seketika itu musnah semua teman-teman. Jadi di proyek jalan tol ini, itu Bang Malik dan teman-temannya itu ya karena udah nggak ada tempat bermain, jadi dia setiap sore itu kegiatannya ya udah ngeliatin eskavator dan truk-truk yang lagi bekerja di situ, ngangkut tanah atau yang lagi mengeruk tanah. Jadi ya jadi sebuah tontonan ya buat anak-anak di sana. Tapi seiring berjalannya waktu, proyek tersebut sudah berkembang ya. Jalan tolnya juga sudah beberapa bagian itu sudah dicor dan setengahnya lagi belum ya. Dan di situ pada saat lari pagi, jadi Bang Malik ini bersama kakaknya itu dan kedua sepupunya itu jalan pagi di area gusuran tol itu. Pada saat jalan pagi di situ, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua itu bilang ke Bang Malik, "Dek, coba lihat orang yang ada di bawah terowongan itu tidur nggak bangun-bangun, coba dicek dek." Nah seketika Bang Malik dan sepupunya ini, ya namanya anak-anak ya, penasaran, jadi disamperin, benar-benar disamperin. Jadi kejadiannya itu pada saat subuh ya, habis sholat subuh dia lari pagi bersama kakak dan kedua sepupunya. Dia nyari-nyari, nggak ketemu orang yang dibilang sama bapak-bapak tua tadi.
Tapi bapak-bapak tua tadi itu langsung menghilang, nggak ketahuan kemana, tiba-tiba menghilang. Dan terjadilah penemuan yang tidak disangka-sangka oleh Bang Malik ini. Ternyata yang ditemukan Bang Malik ini itu adalah mayat seorang laki-laki tanpa busana dan masih berlumuran darah di tubuh dan mukanya ya. Itu adalah korban dari pembunuhan orang yang nggak diketahui ya siapa pelakunya. Jadi itu benar-benar masih baru banget ya, masih baru banget. Jadi ya sosok orang tua yang misterius itu memberi petunjuk bahwa ada seseorang yang dibunuh di area tersebut. Lalu seketika Bang Malik dan juga kakaknya dan kedua sepupunya itu langsung pergi manggil polisi ya, ke kantor polisi, karena sangat dekat banget ya, dekat sekali dengan kantor polisi, nggak jauh, hanya berjarak 200 meter. Dan yang lainnya itu berpencar, ada manggil Pak RW, Pak RT, dan juga warga sekitar ya. Setelah itu dieksekusi sama polisi, dan keesokan harinya, jadi setiap sore itu atau menjelang maghrib itu Bang Malik di pinggiran gusuran jalan tol itu selalu melihat sosok pria tua itu yang ditemukan pada saat dia lari pagi itu. Tapi tiba-tiba ya gitu, menghilang lagi, nggak tahu kemana sosok orang tua itu. Lalu ada salah satu temannya Bang Malik yang sering bermain bola, itu pada saat tidur di rumah, itu tiba-tiba menghilang nggak tahu kemana. Jadi orang tuanya ya namanya tidur siang, taunya dia belum bangun ketika disamper oleh Bang Malik untuk melihat gusuran di jalan tol itu. Tiba-tiba nggak ada, dicek di kamar sama orang tuanya, dan itu nggak ada satu orang pun yang tahu Bang Malik, temannya Bang Malik ini ada di mana. Ketika dicek sama Bang Malik, orang tuanya udah pasrah ya, udah nangis-nangis nggak ketemu. Dan Bang Malik ini tiba-tiba melihat sosok pria tua itu di dalam gorong-gorong yang buat drainase. Jadi ada tumpukan gorong-gorong itu di pinggiran jalan tol. Itu Bang Malik nyamperin orang tua itu. Dan ketika sampai di tempat, orang tua itu ya yang menghilang lagi, nggak tahu kemana. Ketika dicek di dalam itu, ternyata temannya Bang Malik yang hilang di kamar itu pada saat tidur siang, itu ada di dalam gorong-gorong itu terlelap tidur, teman-teman. Jadi ketika dibangunin sama Bang Malik, temannya itu, ya dia nggak sadar. Tiba-tiba kok ada di dalam gorong-gorong. Dia taunya cuma tidur siang di dalam kamar. Ya udah, nikmatin tidur siang. Lalu Bang Malik ngajak temennya ini pulang karena sudah mau menjelang maghrib ya. Dia pulang dan memberikan tahu kepada orang tuanya bahwa temannya Bang Malik ini udah ketemu. Dan di situ kejadian-kejadian lainnya pun sering sekali muncul di area gusuran jalan tol itu. Dan nggak hanya di situ, ketika jalan tol sudah mau jadi ya, jadi itu udah dalam tahap pengecoran. Dan ada temennya Bang Malik ini melihat di pinggiran jalan tol itu seperti darah yang memang sedang mengalir merah. Jadi pinggiran coran itu dia kayak darah gitu. Dan makin penasaran nih, itu sebenarnya memang darah atau air yang pewarna itu ya. Ketika disamperin sama temannya Bang Malik, dicolek ya, dan ternyata memang benar air yang diduga darah itu yang memang benar-benar darah. Jadi bau amis dan juga masih kental ya. Dan disitu langsung lari terbirit-birit temannya Bang Malik ini, langsung pulang ke rumah ya, karena ada sesuatu ya, seperti sesuatu yang janggal teman-teman. Dan setelah dicek itu, darah yang ada di coran itu
itu ternyata ada salah satu orang tua di lingkungannya Bang Malik tinggal ini, itu kehilangan anak. Anaknya masih kecil, masih balita, itu kehilangan anak dan belum ketemu selama berhari-hari. Dan disitulah temannya Bang Malik ini menduga jangan-jangan darah itu darah anak kecil itu yang hilang. Ketika memberitahu kepada warga setempat dan juga Pak RT ya, jadi suruh ngecek nih, tolong Pak RT cek coran yang jalan tol itu, soalnya itu ada darahnya. Setelah dicek, minta tim proyek buat bongkar ya, coba bongkar ini cor-coran ini. Jangan-jangan anak yang hilang itu ternyata dicor di dalam jalan tol itu. Dan setelah dibongkar dengan beberapa alat, disitulah faktanya teman-teman, terbukti bahwa darah yang dilihat dari temannya Bang Malik ini ternyata darah anak kecil yang hilang beberapa hari, yang memang belum ketemu sama orang tuanya. Dan disitu naasnya, balita yang tertimbun cor-coran itu ya udah nggak berbentuk teman-teman, udah nggak berbentuk, jadi ya udah hancur lah, tubuhnya udah hancur, ya tinggal sisa tulang belulangnya aja. Jadi ya tol ini ya setelah jadi pun banyak sekali memakan korban. Jadi tumbal dari jalan tol ini nggak habis-habis teman-teman. Jadi ada aja nih, dari mulai temannya Bang Malik yang tidur di gorong-gorong, ada penemuan mayat di gusuran itu yang korban pembunuhan, dan juga yang balita tertimbun di cor-coran, dan masih banyak banget yang terjadi di jalan tol itu. Apalagi setelah jalan tol itu beroperasi ya, banyak sekali kecelakaan yang terjadi di jalan tol itu. Jadi itulah teman-teman kisah dari Bang Malik ya, dimana jalan tol ini banyak sekali memakan korban jiwa ya. Dan bahkan sebelum jalan tol ini beroperasi, banyak sekali tumbal-tumbal yang memang dijadikan untuk persembahan di jalan tol itu, di gusuran itu. Jadi ya buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita, bisa banget tinggal kirim aja ke email Gilang Galunggung yang ada di bawah sini ya. Kita nggak banyak-banyak ya, karena cukup singkat cerita dari Bang Malik ini. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment. Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.